Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di sini di channel miliknya Umi. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana caranya membuat absen di dalam Google Classroom. Caranya mudah Bapak Ibu. Langkah pertama, silakan Bapak Ibu buka kelas yang sudah Bapak Ibu buat. Kalau sudah terbuka kelasnya, Bapak Ibu silakan bisa membuat absen di salah satu kelas. Di sini saya contohkan di kelas uji coba saja. Saya klik kelas uji cobanya. Di kelas uji coba ini kebetulan saya juga sudah pernah memposting absen. Tapi saya akan memberitahukan bagaimana cara membuat absennya. Yaitu dimulai dari tugas kelas. Setelah tugas kelas diklik akan muncul seperti ini Bapak Ibu, karena saya sudah pernah membuat absensi. Di sini sudah ada tugas absensi, maka ini diabaikan saja. Selanjutnya adalah Bapak Ibu silahkan klik tanda plus yang ada di bagian bawah, maka akan muncul ada tugas kelas, ada pertanyaan, ada materi, ada topik. Nah, karena kita akan membuat absen kelas, maka kita hanya akan memilih pertanyaan yang nantinya kita membuatnya menggunakan opsi pilihan ganda. Berikutnya Bapak Ibu silahkan pertanyaannya diklik, maka akan muncul kolom pertanyaan. Pada kolom pertanyaan silahkan Bapak Ibu tulis absen. Setelah ditulis absen, berpindah ke kolom petunjuk Bapak Ibu. Kolom petunjuk ini sifatnya opsional, boleh diisi boleh tidak. Tapi untuk menandai saja, saya isi saja absen Kamis 16 Juli 2020. Seperti ini Bapak Ibu. Setelah itu kita setting poinnya. Poin yang akan kita berikan di tugas ini. Kalau Bapak Ibu mau menilai, maka Bapak Ibu mengklik pada bagian yang ada angka 100-nya. Tetapi karena ini absensi, jadi kita tidak perlu menilai, maka ini tidak usah dinilai, kita klik yang tidak dinilai saja. Seperti ini Bapak Ibu. Kemudian silakan disimpan. Setelah disimpan, kita atur batas waktunya, yaitu pada tenggatnya di sini. Batas waktunya diklik. Tanggalnya mau dibatasi kapan Bapak Ibu? Karena tadi judulnya adalah tanggal 16, maka kita juga settingnya tanggal 16. Tanggal 16 Juli, kemudian di OK. Kemudian waktunya kita batasi, misalnya saya batasi sampai jam 12.00 saja, jam 12 siang. Kita OK. Berarti setelah jam 12 siang anak-anak sudah tidak bisa absen lagi. Mengajarkan disiplin pada anak-anak saja, biar tidak terbiasa manglur-manglur waktunya. Kemudian yang berikutnya adalah ada topik. Kita klik. Topik di sini sebenarnya sama seperti pada kolom petunjuk tadi, sifatnya opsional. Ini juga opsional, diisi boleh, tidak juga tidak apa-apa. Misalnya saya biarkan tidak ada topik, berarti ini langsung saya simpan.
Bapak Ibu bisa langsung klik simpan. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa memulai membuat opsi pilihan untuk siswa, yaitu dengan cara silakan klik tanda segitiga yang ini. Nanti akan muncul jawaban singkat dan pilihan ganda. Ini. Karena kita akan membuat absen kelas, maka kita cukup memilih yang pilihan ganda saja. Kita klik yang pilihan ganda. Nah, di situ akan muncul opsi pilihan yang nantinya bisa diklik oleh siswa. Tapi hanya satu saja yang bisa diklik. Opsi yang pertama, saya tuliskan hadir. Kemudian, kita tambahkan opsi yang lainnya dengan cara mengeklik tambahkan opsi yang sini Bapak Ibu. Silahkan diklik tambahkan opsi. Kemudian kita tuliskan yang kedua sakit. Tambahkan opsi lagi, kita tuliskan izin. Tambahkan opsi lagi, kita tuliskan tanpa keterangan. Berarti sudah ada 4 opsi. Nanti siswa memilih salah satu sesuai dengan ketidakhadirannya atau dia hadir. Setelah ini Bapak Ibu, di bagian bawah sendiri ada tulisan siswa dapat mengakses. Yang ini, siswa dapat melihat ringkasan kelas. Ini silahkan dimatikan saja. Setelah itu berarti absennya, format absen sudah selesai. Bapak Ibu tinggal memposting ke kelas yang akan Bapak Ibu bagikan absennya. Sebenarnya Bapak Ibu, satu absen ini bisa diposting bukan hanya pada satu kelas saja, tapi bisa lebih dari satu. Caranya, Bapak Ibu klik pada bagian ini. Nanti akan muncul di sini misalnya saya membuat 5 kelas. Kalau saya mau menggunakan hanya pada kelas uji coba, berarti saya cukup klik di kelas uji coba. Kalau misalnya saya hanya akan menggunakan di kelas IPA 7A, saya hanya menggunakannya di kelas IPA 7A. Tapi kalau saya menggunakan semua kelas, di semua kelas maksud saya, maka semua kelas harus diklik. Nah, seperti ini. Setelah semua kelas diklik, maka Bapak Ibu silahkan klik tanda selesai. Berarti Bapak Ibu siap memposting absensi ini untuk 5 kelas, yaitu kelas uji coba, kelas IPA 7A, IPA 7B, IPA 7C, dan IPA 7D. Kemudian Bapak Ibu silahkan posting dengan mengeklik tanda panah di atas itu. Diklik saja. Kemudian tunggu beberapa saat. Nah, sudah muncul postingan kita yang baru Bapak Ibu, yaitu yang ada di atas itu. Nah, ini yang terbaru, diposting pukul 21.42, judulnya absen tadi. Artinya, tugas absen yang kita berikan sudah siap digunakan di kelas uji coba.
Tapi apakah di kelas lain yang tadi kita juga posting cara bersamaan sudah masuk juga di kelas tersebut? Mari kita cek sama-sama. Kita keluar dulu. Kita cek di kelas 7A dulu. Nah, ternyata di kelas 7A juga sudah muncul Bapak Ibu postingan baru absen pada pukul 21.42. Di kelas 7B apakah sudah muncul? Nah, sebenarnya untuk mengetahuinya tidak harus membuka kelasnya Bapak Ibu. Ada di bagian bawah kelas sudah bisa diketahui bahwa absen tersebut sudah muncul di kelas tersebut. Ini di 7B absensinya sudah. Absennya juga seharusnya sudah. Kita cek kalau tidak percaya Bapak Ibu. Nah, ini yang postingan baru juga sudah masuk. Kita cek yang kelas 7C. Di 7C juga sudah masuk Bapak Ibu postingan absen yang terbaru. Kita cek lagi di kelas terakhir, kelas 7D. Ya, di kelas 7D pun sama, sudah masuk dengan jam yang sama 21.42. Nah, dengan demikian tugas absen untuk kelas sudah kita posting. Berarti kita sudah selesai membuat absennya. Artinya siswa sudah siap menggunakan absen tersebut sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu. Demikian untuk tutorial kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa klik like, subscribe, dan loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.